Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas seputaran tentang outsourcing of manufacturing jobs yang akan dijelaskan oleh saya dan kelompok saya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju ke pembahasannya. Mungkin banyak di antara kamu yang familiar dengan istilah outsourcing, tetapi masih belum mengetahui pengertian sebenarnya. Jadi, outsourcing adalah pemanfaatan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dalam definisi di atas, disebutkan bahwa proses outsourcing melibatkan pihak ketiga, yaitu outsource. Outsource adalah pihak ketiga atau perusahaan yang menyediakan jasa pemborongan pekerjaan atau penyediaan tenaga kerja. Biasanya, perusahaan memutuskan melakukan outsourcing dalam rangka memangkas biaya operasional atau gaji karyawan. Tidak hanya itu, para ahli menganggap outsourcing membuka peluang bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya di tempat paling efektif. Wajar saja bila strategi bisnis ini masih terus diterapkan sampai saat ini sejak pertama kali diimplementasikan dalam bisnis pada tahun 1989. Bahkan strategi bisnis yang satu ini makin berkembang setiap tahunnya. Kelebihan outsourcing. Menyerap tenaga kerja outsourcing dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Di antaranya, 1. Menghemat biaya operasional. Tenaga ahli daya biasanya digunakan pihak perusahaan untuk memangkas budget operasional, khususnya biaya rekrumen, gaji, fasilitas penunjang, sampai pelatihan karyawan. Tanggung jawab tersebut dialihkan sepenuhnya ke vendor, sehingga perusahaan hanya tinggal mempekerjakan. Sistem pemberian gaji karyawannya juga dikelola pihak outsourcing dan perusahaan cukup membayar sesuai tagihan yang disepakati sebelumnya. 2. Mendukung operasional khusus. Tenaga kerja yang diserap dari pihak ketiga diklaim dapat memenuhi kebutuhan tertentu dalam jumlah besar, terlebih jika Anda memerlukan pekerja terampil berjumlah banyak untuk mendukung kepuasan pelanggan. 3. Mendukung fokus perusahaan. Dengan memakai jasa outsourcing, perusahaan dapat meningkatkan hal-hal lain yang dinilai lebih penting sebagai fokus profit, khususnya tugas-tugas pendukung yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Para karyawan alih daya ini dinilai cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut sehingga menjadi efisien. Kekurangan outsourcing. 1. Perbedaan standar kualitas. Dengan memilih jasa alih daya, maka perusahaan mempercayai sepenuhnya kualitas tenaga kerja ke pihak vendor. Meski Anda sudah meminta kualifikasi tertentu, hal ini bisa saja tidak sesuai standar kualitas yang diinginkan perusahaan. 2. Mengancam rahasia perusahaan. Semakin banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan, maka peluang kebocoran informasi juga lebih besar. Oleh karena itu, sebagai pihak dari perusahaan inti, perlu selektif memastikan bahwa tidak semua informasi harus dibagikan begitu saja. 3. Tidak ada jenjang karir. Menjadi pekerja ahli daya tidak memiliki jenjang karir. Bahkan, masa kerjanya juga tidak pasti karena mengikuti alur kontrak yang kurang bisa diprediksi. Untuk urusan kesejahteraan, konsep outsourcing dinilai kurang menjamin, sebab pekerja tidak dapat mendapat tunjangan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis outsourcing. Secara umum, jenis-jenis outsourcing itu terbagi atas 4. Yang pertama itu professional outsourcing. Professional outsourcing adalah salah satu jenis alih daya yang paling umum. Pengalihan pekerjaan yang dilakukan mencakup berbagai spesialisasi atau keahlian profesional. Misalnya, seperti untuk urusan legal, akuntan, pekerjaan administratif, atau purchasing. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan lebih memilih untuk menyewa biro akuntan publik untuk mengerjakan seluruh urusan keuangan, ketimbang memperkerjakan seorang staf akuntan. Praktik tersebut termasuk ke dalam profesional outsourcing. Berikutnya ada IT outsourcing. IT outsourcing adalah pengembangan teknologi informasi dari sebuah perusahaan. Ini sebenarnya dapat masuk sebagai professional outsourcing, namun lebih spesifik dalam informasi atau teknologi informasi. Oke,
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manufacturing outsourcing. Manufacturing outsourcing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan menyewa perusahaan lain untuk membuat produk dengan spesifikasi dan merek atau brand yang sudah ditentukan. Di Indonesia, jasa perusahaan yang menawarkan manufacturing outsourcing ini dikenal sebagai jasa maklon. Ini merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri untuk memfasilitasi produksi produk-produk untuk klien yang tidak memiliki keahlian ataupun sumber daya produksi. Melalui jasa maklon, seseorang atau badan usaha tidak perlu lagi memusingkan faktor-faktor produksi seperti membangun pabrik, membeli peralatan produksi, dan membayar upah tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan project outsourcing. Kadang perusahaan membutuhkan tambahan sumber daya untuk menyelesaikan proyek tertentu saja, seperti mendesain ulang website, menulis e-book, atau mengelola kampanye pemasaran tertentu. Untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya by project, jauh lebih efisien dan ekonomis bagi perusahaan bila menyelesaikan dengan sistem project outsourcing. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait mengenai jenis-jenis dari outsourcing. Contoh outsourcing. Jika berbicara outsourcing di Indonesia, serta ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, contoh outsourcing terbatas pada pekerjaan teknis, antara lain petugas kebersihan, petugas keamanan, penyedia makanan atau catering, petugas call center atau customer service, kurir, pengemudi, pekerja manufaktur lepas atau buruh harian, petugas manajemen fasilitas. Sementara itu, di luar negeri, contoh pekerjaan outsourcing relatif lebih beragam. Fokus utama perusahaan biasanya menemukan pekerja dengan keahlian dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena alasan tersebut, hampir berbagai posisi atau pekerjaan mungkin diberikan kepada tenaga kerja outsourcing selama pekerja tersebut memang skillful. Ketentuan outsourcing di Indonesia. Untuk memahami praktik outsourcing dengan baik, tentu kamu perlu mengetahui tentang ketentuan outsourcing yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ketentuan outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya Pasal 66. Secara khusus, pasal ini mengatur tentang ahli daya atau outsourcing. Pada pasal tersebut disebut bahwa pekerjaan outsourcing terbatas hanya untuk pekerjaan-pekerjaan di luar kegiatan utama bisnis. Pekerjaan yang dimaksud tidak menyangkut proses produksi, kecuali hanya kegiatan penunjang. Walaupun begitu, tidak ada penjelasan secara pasti dalam pasal tersebut tentang detail pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh tenaga outsourcing. Ketentuan yang jelas adalah pekerjaan harus didasarkan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja outsourcing, baik terkait waktu tertentu ataupun tidak tertentu. Namun, ketentuan tersebut telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di dalam ketentuan tersebut disebut bahwa outsourcing atau alih daya tidak lagi dibedakan berdasarkan pemborongan, pekerjaan atau job supply, dan penyedia tenaga kerja atau labor supply. Sehubungan dengan perubahan tersebut, tidak ada lagi pembatasan pekerjaan hanya pada non-core, bunis proses. Dengan kata lain, berdasarkan aturan terbaru, saat ini pekerjaan apapun dapat dialihdayakan. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan perlu mengelola biaya operasional secara efisien. Karena itu, demi menekan biaya operasional, tidak sedikit perusahaan yang memilih mempekerjakan tenaga outsourcing. Outsourcing adalah pengalihan pengerjaan kepada pihak ketiga atau penggunaan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Siapa pihak ketiga yang dimaksud? Jawabannya adalah perusahaan outsource. Dengan kata lain, outsource adalah institusi atau perusahaan yang memberikan jasa penyelesaian pekerjaan tertentu di perusahaan. Ada banyak manfaat outsourcing bagi perusahaan, mulai dari mengurangi beban rekrutmen, menekan biaya training karyawan, hingga memungkinkan perusahaan memfokuskan sumber daya pada kegiatan inti bisnis. Meskipun begitu, sistem ini juga tidak luput dari keterbatasan, risiko bocornya informasi rahasia perusahaan, dan frekuensi pembaruan kontrak kerja yang sangat sering merupakan beberapa contoh kekurangan outsourcing. Terlepas dari kekurangannya, sistem ini dianggap menawarkan efisiensi dalam operasional bisnis. Tidak heran bila banyak perusahaan memilih mempekerjakan tenaga kerja outsourcing, terutama pada jenis-jenis outsourcing tertentu.
Salah satu jenis yang cukup lazim dimanfaatkan perusahaan adalah professional outsourcing. Misalnya menyewa jasa biro akuntansi untuk menyelesaikan urusan keuangan perusahaan. Sayangnya, hal seperti ini tidak selalu bisa ditempuh oleh bisnis, terlebih bila bisnis tersebut masih merintis. Pasalnya, mempekerjakan tenaga outsource pun kadang masih terasa berat bagi bisnis yang baru saja dimulai. Jika kamu pemilik usaha yang masih berada pada tahap awal pembangunan bisnis, penggunaan aplikasi POS yang dapat menyederhanakan operasional bisnis dapat menjadi pilihan. Dengan begitu, ada banyak aspek dalam bisnis yang bisa kamu kerjakan, tetapi kamu tidak akan kesulitan sebab sudah dibantu oleh sistem atau aplikasi POS yang mumpuni. Sekian dari video pembahasan kami. Jika ada salah dalam pengucapan kata, kami memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.